Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga bahan pokok di Pasar Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, jelang Natal dan Tahun Baru. Sementara di Jakarta memasuki akhir tahun, harga bahan pokok di Pasar Selipi sudah mulai naik. Warga di Pekalongan, Jawa Tengah berebut bantuan sembako dari Presiden. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, antrean paket sembako murah membeludak hingga berujung ricuh. Pemirsa, juru debat TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko angkat bicara menyusul ramainya perbincangan masyarakat terkait Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sementara Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri reuni emas di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Debat perdana calon presiden di KPU bagi Ganjar Pranowo, acara itu memberikan ruang tanya jawab yang luas. Calon presiden nomor urut 3 itu pun memastikan selain masyarakat tahu karakter masing-masing capres, juga mendidik rakyat. Puas dengan penampilan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat perdana pada Selasa malam, Timnas Anies Muhaimin optimis elektabilitas Amin akan meningkat pasca debat. Sementara saat mengunjungi Kampung Kumuh di Pekanbaru Riau, Anies berjanji akan memperbaiki infrastruktur dan kehidupan masyarakat bila terpilih menjadi presiden. Dugaan keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang TPPO dalam kasus imigran Rohingya terus terkuak. Sebelumnya Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh telah menyelidiki 2 warga Rohingya yang mendarat di Kabupaten Aceh Besar Minggu lalu. Di informasi lainnya pemirsa, kasus positif COVID-19 mengalami peningkatan di sejumlah daerah. Seperti di ibu kota hanya dalam kurun waktu 3 hari, kasus COVID-19 mengalami peningkatan dari sebelumnya 50 kasus menjadi 365 kasus positif aktif. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi menandatangani nota kesepahaman untuk pengamanan dan pemberantasan mafia bola. Sementara Satgas Anti Mafia Sepak Bola telah menetapkan 1 tersangka pengaturan skor dan 4 tersangka judi bola daring beromset 481 miliar rupiah per bulan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Untuk ketiga kalinya, artis Ammar Zoni ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Ia diamankan di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan, Banten dengan barang bukti sabu-sabu dan ganja. PT KAI Daop 1 Jakarta memastikan tiket kereta api untuk libur Natal dan Tahun Baru masih tersedia. Sebab perjalanan libur Nataru dari 21 Desember hingga 7 Januari 2024, tiket kereta api baru terjual 39%. Pemirsa, dari laga tunda pekan ke-18 dari Liga 1, Persebaya Surabaya dan Persis Solo harus puas bermain imbang 1-1.